Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Pada pertemuan ketiga kali ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kaitannya adalah materi sifat, hukum dasar, dan ukurannya. Kenapa saya menyampaikannya lewat rekaman video? Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi bahan bagi kalian untuk lebih paham terkait materi kali ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa kemarin yang kita bahas untuk pertemuan kedua dan ketiga itu adalah, pertemuan kedua itu dari A sampai C, kemudian yang saat ini adalah ketiga. Kemudian kemarin itu ada forum diskusi, jadi kalau ada forum diskusi, itu kita adalah sebagai betul-betul untuk membahas latihan soal ataupun juga jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, itu di forum diskusi. Jadi tidak sebagai kewajiban kalian sebenarnya. Nah, kewajiban kalian nanti adalah di tugas. Kalau tugas misalnya kalau forum diskusi misalnya ada yang tidak mengerjakan tidak masalah, tapi kalau di tugas itu wajib semua. Jadi kalau tugas itu sifatnya wajib untuk dikerjakan oleh semuanya. Itu ya, lanjut. Ini definisinya kemarin sudah belajar, saya tidak mengulangi lagi. Kata kuncinya adalah materi memiliki massa menempati ruang. Nanti berdasarkan perubahan wujudnya ada padat, fasenya, ada cair, dan gas. Penggolongannya juga tidak masalah untuk poin yang kedua ini. Jadi jelas di sini zat tunggal, campuran, unsur, senyawa, larutan, koloid, suspensi. Adik-adik harus benar-benar mempelajari unsur itu seperti apa, contohnya senyawa itu contohnya seperti apa, larutan itu seperti apa, koloid itu seperti apa, contohnya suspensi seperti apa. Itu poin penting dalam bagian yang kedua ini. Ini zat murni yang kita bahas pertama ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Di sini kalau unsur adalah zat yang tidak dapat lagi diuraikan. Nanti kalian akan belajar di sistem periodik unsur. Saya yakin ini adalah seperti pelajaran saat SMA kalau kalian mengambil jurusan IPA. Tapi saya yakin karena ada yang mungkin mau tertarik mengambil geologi dari jurusan IPS, kalian wajib belajar lagi terkait sistem periodik unsur. Kalau senyawa adalah zat atau materi yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih unsur. Kata kuncinya ini. Dan juga memiliki perbandingan massa yang tetap. Jadi misalnya nanti ada contohnya ya, nanti akan saya tunjukkan contoh unsur itu seperti apa, senyawa itu seperti apa. Unsur itu kalau dari contohnya nanti dari dua, unsur logam dan non-logam. Ada 4 ya, bisa kalian lihat kalau logam ternyata rata-rata sebagian besar adalah padat, walaupun ada juga yang fasenya cair. Di sini adalah raksa, dia fasenya cair, simbol unsurnya adalah Hg. Kemudian kalau non-logam dia bisa padat, bisa cair, bisa gas. Contoh untuk yang padat adalah grafit. Grafit ini adalah termasuk unsur dari karbon. Gitu. C. Nanti menarik ini untuk unsur karbon dibahas di teknik geologi. Kemudian sifat yang kedua adalah kalau logam dapat ditempa dan diregangkan. Karena pada dasarnya logam itu kuat biasanya. Kemudian mengkilap, kemudian konduktor panas yang konduktor atau penghantar panas dan listrik yang bagus. Jadi bisa menyebutkan ya contoh logam dan non-logam. Ini sudah saya kasih lihat contohnya yang logam, kemudian ini yang non-logam. Kalian sebagai anak geologi harus belajar yang namanya bentuk fisik dari suatu unsur. Karena kalian akan lebih sering terjun ke lapangan, melihat batu-batuan seperti apa, mineral seperti apa. Jadi harus tahu warnanya dan lain sebagainya. Lanjut, nah itu adalah contoh-contoh dari unsur. Sekarang contoh-contoh senyawa. Karena senyawa adalah gabungan dari unsur, bisa kalian lihat contohnya adalah H2O, bentuknya seperti ini struktur molekulnya. Ada NaCl, bisa kalian lihat NaCl itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur natrium dan juga klorin. Kalau ditanya, kalau H2O berarti terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen.
Oke, itu bisa kalian lihat contohnya. Itu adalah senyawa. Dan komposisi senyawa NaCl itu selalu tetap. H2O juga harus selalu tetap. Maksudnya, NaCl harus terdiri dari satu atom natrium dan satu atom klorin. Kalau misalnya ditambah, berarti namanya bukan NaCl. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh unsur dan bentuk senyawa kalau dalam bentuk fisiknya itu seperti ini ya. Sulfur itu banyak ditemukan di gunung berapi, misalnya unsur emas. Nah, ini tadi karbon. Karbon ada dua jenis. Intan itu adalah yang ini, logam. Dia masuknya bagus, bernilai mahal. Tapi sebaliknya, grafit itu yang ada di pensil. Isi pensil itu biasanya dari grafit ya. Dia masuknya yang non-logam, arang. Dan ACl dia adalah garam. Gitu. Dan ini adalah contoh dari senyawa. Ini adalah contoh dari unsur. Garam termasuk senyawa. Nah, ini yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat murni tanpa melalui reaksi kimia. Artinya berarti melalui secara proses fisika dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Di sini campuran dibagi dua, ada yang homogen, itu contohnya adalah larutan, sedangkan yang heterogen contohnya adalah koloid dan suspensi. Oke. Ini yang harus kalian tahu, karakteristik campuran atau sifat yang dimiliki campuran itu ada 3 hal. Yang pertama adalah komposisi zat murni dalam campuran adalah tidak tetap. Artinya bisa berubah sesuai selera. Misalnya gula dalam sirup berbeda. Kemudian sifat-sifat zat murni dalam campuran itu adalah sama dengan sifat zat asalnya. Beda sama senyawa. Kalau senyawa tidak memiliki sifat yang mirip sama hidrogen dan oksigen untuk senyawa air misalnya. Tapi kalau campuran misalnya adalah larutan gula misalnya, kan terdiri dari gula sama air, pasti masih memiliki rasa manis dan juga fasenya cair. Jadi masih memiliki sifat seperti asal pembentuknya. Kemudian yang ketiga, zat murni itu dapat dipisahkan secara fisika. Nanti ada 6 langkah cara pemisahannya. Ini saya tidak jelaskan lagi, kalian harus belajar sendiri contoh larutan itu seperti apa. Jadi larutan pasti ada 2 komponen minimal ya, yaitu pelarut dan juga yang satunya adalah zat terlarut. Tuh. Suspensi itu yang paling mudah kita bisa lihat adalah kasar dan tampak hidrogen atau keruh. Koloid, kalau koloid itu di tengah-tengah antara larutan sama suspensi. Bisa kalian cari contohnya sendiri. Ini tidak saya ajarkan, saya harap kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain. Bisa kalian perhatikan ya, jadi larutan, suspensi, koloid berada di tengah-tengah. Kalau larutan benar-benar homogen, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dilihat perbedaannya antara yang fase pelarut sama fase zat terlarutnya. Tapi kalau koloid dan suspensi jelas bisa dibedakan, tapi kalau koloid bulat-bulat partikelnya itu kecil, zat terlarutnya. Kemudian kalau suspensi betul-betul terpisah antara yang misalnya fase atas dan fase bawahnya seperti itu. Terpisah ya. Ini contoh kenyataannya seperti ini. Jadi kalau suspensi yang zat terlarutnya atau zat yang ininya itu akan turun ke bawah memisah dengan pelarutnya. Nah, cara pemisahan dalam campuran itu ada 6 hal. Nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat. Pemisahan campuran yang pertama adalah padat-padat. Alatnya seperti ini. Ini namanya adalah screen shaker atau ayakan, mungkin seperti itu ya. Jadi prinsipnya untuk padat-padat adalah penyaringan. Perhatikan itu dan gambarnya kalian pelajari sendiri. Kemudian yang kedua, pemisahan larutan pada cair. Kalau kalian perhatikan, misalnya adalah di sini ada air sama garam, jadi larutan garam. Pemisahannya adalah dengan proses kristalisasi. Gitu. Jadi pemanasan, mesin pemanasnya. Jadi yang ketiga, pemisahan suspensi.
Pemisahan suspensi untuk pada cair caranya sama. Kalau pada cair biasanya juga pakai filtrasi. Di sini ada kertas saringnya. Kemudian kalau pemisahannya adalah terdiri dari berbagai macam zat padat yang multikomponen. Pemisahannya adalah dengan alat kromatografi. Kemudian yang kelima, pemisahan zat cair yang tidak saling melarutkan atau immiscible, misalnya minyak dan air, itu pemisahannya dengan alat seperti ini. Ini namanya adalah corong pisah. Jadi berdasarkan densitasnya ya, immiscible karena tidak saling melarutkan, itu berbeda alatnya. Alat pemisahannya adalah berdasarkan densitas atau massa jenisnya. Ini yang keenam, ini akan kita pelajari dan di teknik geologi juga belajar sih harusnya ini dalam pemisahan zat cair dari larutannya itu kita temui dalam crude oil atau minyak bumi mentah, di mana pemisahannya menjadi fraksi-fraksinya, ada yang berbagai macam ini hasilnya. Pemisahannya adalah dengan cara destilasi. Ini kan dalam kolom destilasi. Ini destilasi sederhana kalau dalam laboratorium seperti ini konsepnya. Oke ya. Yang terakhir itu adalah kadar dalam campuran. Kadar dalam campuran itu ada 3 jenis bisa dinyatakan. Yang pertama adalah persen massa, persen volume, bagian per sejuta. Sama. Jadi kalau kalian perhatikan anak geologi kan sering ke lapangan, misalnya mencari batu-batuan, kemudian mau mencari persen massa kalsium dalam batuan kapur. Nah, kayak seperti itu rumusnya adalah seperti ini. Persen massa sama dengan massa komponen, misalnya komponen kalsium dalam batuan kapur, CaCO3, misalnya seperti itu. Itu massanya berapa? Massa Ca, massa CaCO3 kali 100%. Gitu caranya. Bisa dipahamin ya. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, baik pembilang sama penyebut itu satuannya harus sama. Kemarin saya cek, yang kalian kerjakan kebanyakan tidak dikasih satuan, padahal kalau ada satuannya itu yang paling penting. Itu ya adik-adik, kalau massa bisa dinyatakan dalam gram, kilogram, kemudian ons, dan lain sebagainya. Kalau volume dinyatakan misalnya dalam liter, meter kubik, dan lain sebagainya. Kalau BPJ itu harus dinyatakan di massa campurannya dinyatakan dalam satuannya juga sama sih nantinya, atas sama bawah sama. Baik ppm dalam satuan massa dan ataupun ppm dalam volume. Yang bedakan adalah pengalinya. Pengalinya dikalikan 1 juta. Kalau ini kan dalam 100%. Itu bedanya. Sebenarnya sama BPJ itu. Oke, langsung. Ini yang kemarin kalian kerjakan. Latihan soal, saya akan bahas sedikit. Nomor 1, itu caranya ya adik-adik, 15 gram garam dilarutkan 135 gram air. Berapa kadar garam? Nah, mencari kadar garam itu caranya adalah kalian harus ketahui dulu mana yang sebagai komponen, mana yang sebagai campuran totalnya, atau mana yang sebagai zat terlarut, mana yang sebagai total larutannya. Persen garam, garamnya adalah ini, 15 gram. Kemudian total dari larutannya itu berapa? Ini kan 15 gram dilarutkan dalam 135 gram air. Berarti totalnya adalah 15 ditambah 135 gram kali 100% sama dengan 10%. Itu caranya yang pertama. Nomor 1. Bisa dipahamin ya? Oke. Saya hapus dulu. Biar kalian jadi paham sekarang. Yang kemarin tidak mengerjakan juga jadi paham sekarang dengan adanya video dari saya. Nomor 2 ya. Nomor 2 sekarang. Dalam 100 gram larutan gula 10% ditambahkan gula sebanyak 20 gram. Berapa kadar gula dalam larutan sekarang? Jadi kalian pahami dulu soal ini. Gampangannya kita punya larutan gula sebanyak 100 gram. Kemudian dengan kadarnya adalah 10%. Kalau sudah diketahui kadar gulanya adalah
10%, maka kita bisa menghitung massa gula. Massa gula berarti 10% dikali 100 atau sama dengan 10 gram. Kalau kalian tahu gulanya adalah 10 gram, berarti kalian bisa mencari massa air. Massa airnya adalah 100 dikurangi 10. Itu sama dengan 90 gram. Misalnya, kalau mau mencari massa air. Tapi yang ditanyakan di sini adalah kadar gula dalam larutan sekarang. Kalau ditambah 20 gram. Cara mencarinya berarti kadar gula berarti adalah gula awal. Gula awal kita tahu ya, gula awalnya ada 10 gram. Kemudian ditambah 20 gram. Berarti 10 tambah 20 dibagi, kita tahu massa total yang awal adalah 100, ditambahnya berapa? Ditambahnya adalah juga 20, karena cuma ditambah gula, dikali 100%. Ketemunya berapa? 30 per 120 kali 100%. Ketemunya adalah 25%. Mudah? Gampang ya? Nomor 2 gampang, nomor 3 itu juga gampang, hanya hati-hati dalam satuan ppm. Karena ini gampang banget berapa volume karbon monoksida dalam 1 juta liter. Jawabannya, karena ini sudah dinyatakan dalam 1 juta, berarti ini adalah 425 liter jawabannya pasti nanti. Oke ya, paham ya? Lanjut, nomor 3 adalah karakteristik materi. Dibedakan berdasarkan dari struktur susunan, sifat, perubahan, dan energinya. Struktur dan susunan nanti kita akan pelajari terkait atom dan molekul. Bagaimana atom atau partikel materi itu ada atom, ada elektron. Di sini ada keterangan-keterangannya akan kita pelajari juga minggu depan. Ada elektron, proton, dan neutron. Sedangkan kalau molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih, baik sejenis maupun berbeda jenis yang sifatnya netral, molekul. Di sini bisa kalian perhatikan, misalnya ada molekul yang diistilahin molekul diatomik, tetraatomik, molekul oktatomik, dan lain sebagainya. Sehingga kalian perhatikan kalau diatomik itu terdiri dari 2 atom. Atom apa saja? 1 atom oksigen ditambah 1 atom oksigen, sehingga molekul diatomik untuk O ini dinamakan O2. Pernah dengar? Ini namanya molekul diatomik. Kemudian kalau yang molekul tetraatomik bentuknya terdiri dari 4 atom yang sama, karena molekul adalah gabungan dari 2 atom atau lebih. Gitu. Kemudian yang kedua adalah materi, karakteristik materi dilihat dari sifatnya. Sifatnya nanti ada yang berdasarkan bentuk dan ukuran, ada ekstrinsik, intrinsik, dan ada dari perubahan, itu ada yang sifat fisis dan sifat kimia. Kalau ekstrinsik itu tergantung pada bentuk dan ukurannya. Misalnya massa jenis, jadi materi itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Misalnya air, minyak, itu jelas ya. Massa jenisnya lebih besar mana? Lebih besar air. Memiliki volume, memiliki panjang. Jadi berdasarkan ukuran itu ekstrinsik. Sedangkan intrinsik itu tidak tergantung dari bentuk dan ukurannya. Misalnya dari materi yang memiliki warna-warna tertentu kan, seperti tadi unsur ada yang warnanya putih, ada yang perak, kuning, dan lain sebagainya. Kalau perubahan fisik artinya adalah tidak menghasilkan materi baru. Misalnya dari kekerasannya, dari suhunya, dari tekanannya, dari warnanya. Kemudian kalau kimia itu menghasilkan materi baru, misalnya proses pengkaratan, pembusukan, pembakaran. Itu adalah sifat materi berdasarkan perubahan yang terjadi. 3. Karakteristik materi ditinjau dari perubahan dan wujudnya.
perubahan atau wujudnya ini ada 3 ya dalam arti ya. Kemarin tadi kan kalau saya sudah jelasin ada padat, cair, gas. Ini waktu SMA juga sudah dikenal istilah konsep ini, jangan sampai dilupakan. Anak kuliah teknik geologi tidak tahu padat menjadi cair namanya apa, cair menjadi padat namanya apa, padat menjadi gas namanya apa, gas menjadi padat namanya apa, kemudian cair menjadi gas namanya apa, kemudian gas menjadi cair namanya apa. Oke. Ini tolong tidak saya minta untuk dihafalkan, tapi dibaca konsepnya secara sederhana. Iya, jelas ya. Kalau padat, biasanya dia sangat rigid, atau istilahnya kaku, dan rapat susunan molekulnya, partikelnya. Kalau zat cair, dia susunan partikelnya dia agak renggang, sedangkan kalau gas dia bebas banget bergerak. Gitu. Kemudian perubahan materi, kalau ditinjau dari perubahan materi, ada perubahan fisika dan perubahan kimia, mirip seperti yang sifat. Kalian bisa sebutkan mungkin contoh perubahan fisik dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi ya, misalnya kalau yang fisik itu karena perubahan suhu, misalnya karena temperaturnya naik, temperaturnya turun, dan lain sebagainya. Tapi kalau perubahan kimia itu contohnya adalah proses. Misalnya apa contoh yang sederhana? Misalnya adalah kertas terbakar dan lain sebagainya. Terakhir, itu adalah materi ditinjau dari energinya, itu kita nanti akan pelajari saat belajar termokimia, karena kita nanti akan mengenal reaksi endoterm dan eksoterm. Kalau endoterm, dia artinya adalah apa kalau gambarnya seperti ini, membutuhkan panas, sedangkan kalau eksoterm artinya dia panasnya keluar, jadi mengeluarkan panas. Di sini kita akan bahas. Oke, begitu ya mungkin penjelasan untuk yang bagian pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.